Dan ada begitu sebuah nafas hampa kali ini bahkan kekuatan guntur di tubuh Qin Chen tidak dapat dihilangkan sekaligus. Bukan karena kekuatan guntur tidak cukup kuat, tetapi tingkat kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah, dan kekuatan kekosongan di sekitarnya hampir tidak ada habisnya. Saya tidak percaya. Mata Qin Chen memerah dan ekspresinya gila. Pada saat ini, dia langsung melepaskan semua kekuatan asli di tubuhnya. Bahkan kekuatan guntur tidak dapat menghentikan begitu banyak kekuatan kehampaan dalam waktu singkat. Setelah menghadapi kekuatan kehampaan ini, kekuatan lain tidak dapat bertahan lama dan langsung ditolak. Satu-satunya hal yang bisa menahan sedikit adalah kekuatan totem Kaisar Kuno Senior Laut Pasang Void. Dengan suara mendengung, ketika kekuatan totem Kaisar Kuno keluar di tubuh Qin Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Berdetak tak bisa dijelaskan. Sepertinya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan merembes dari kehampaan, bertabrakan dengan nafas dari kehampaan. Tetapi bahkan dengan berkah kekuatan ini, kekuatan totem Kaisar Kuno di tubuh Qin Chen hanya bisa bertahan sesaat sebelum pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Meskipun Kaisar Kuno Senior telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung dan telah mengambil langkah itu, dia masih jauh tertinggal dibandingkan orang kuat seperti Hades. Melihat bahwa Qin Chen tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, setelah kekuatan dosa bersentuhan dengan udara kehampaan, kedua kekuatan itu langsung bergabung dan berubah menjadi kekuatan yang sangat lembut. Yang langsung melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen. Apa yang terjadi? Qin Chen tercengang. Di masa lalu, tidak peduli kekuatan macam apa itu akan langsung hancur atau bahkan hancur setelah bersentuhan dengan hembusan udara hampa sebelumnya. Qin Chen juga telah mengerahkan kekuatan Sungai Huangquan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menahannya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lautan bencana abadi ini akan ada di sana. Bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu setelah terkena nafas kehampaan? Alih-alih memusnahkan kekuatan laut bencana abadi, hembusan udara hampa menyatu dengan kekuatan laut bencana abadi. Tidak ada konflik di antara keduanya. Apa yang terjadi? Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ketika udara hampa yang dilemahkan oleh kekuatan guntur bergabung dengan kekuatan laut kesengsaraan abadi, itu langsung menjadi lembut. Dan kekuatan lembut ini melonjak tersebar ke seluruh tubuh Qin Chen benar-benar merasakan tubuhnya perlahan membaik dan diperbaiki. Nafas kosong ini tidak lagi memiliki agresi sedikit pun, tetapi memperbaiki tubuh bekas luka Qin Chen. Dan saat tubuh Qin Chen diperbaiki, Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencapai kemacetan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Qin Chen benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka laut kesengsaraan abadi bisa memiliki efek seperti itu. Mengapa kekuatan permaisuri Ming Yue bisa menetralkan nafas kehampaan? Apakah karena kekuatan dosa permaisuri Ming Yue sangat menakutkan? Tebak Qin Chen, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam hal teror, kekuatan permaisuri Ming Yue tampaknya tidak ada bandingannya dengan Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior, bukan? Apakah karena permaisuri senior Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah, dan kekuatan dosanya sebenarnya adalah kekuatan dunia bawah itu sendiri? Yang lebih istimewa daripada Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior. Muncul di benak Qin Chen, tapi segera dia ditolak lagi. Permaisuri Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah, tetapi Kaisar Ming dari 5 gunung, Kaisar Yama dari 10 istana, dan Kaisar dunia bawah juga kuat di dunia bawah. Sebelumnya, Qin Chen juga mengerahkan kekuatan Sungai Huangquan River, Del, untuk melawan, tapi mereka semua dikalahkan. Nafas kehampaan langsung hancur. Jadi apa alasannya? Qin Chen bingung, tetapi saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Nafas udara yang tak ada habisnya terus melonjak. Qin Chen hanya bisa mengaktifkan perisai niat membunuh dengan gila-gilaan untuk menahan lebih banyak napas udara yang masuk pada saat yang sama. Biarkan kekuatan lautan bencana abadi di tubuhmu menetralisir atmosfer hampa ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah setelah cukup menetralkan nafas hampa,
sementara tubuh fisik Qin Chen membaik, dia samar-samar bisa merasakan struktur kekuatan dalam nafas hampa. Qin Chen segera sangat gembira. Jika Qin Chen ingin memahami nafas kehampaan sebelumnya, itu seperti seorang insinyur yang melihat instrumen presisi yang sangat kedap udara yang dibungkus dan tidak dapat memberikan petunjuk sama sekali. Kemudian atmosfer kehampaan saat ini seperti instrumen presisi menjadi transparan, dan semua roda gigi serta struktur di dalamnya ditampilkan dengan jelas di depan Qin Chen. Dalam hal ini, selama Qin Chen memiliki pemahaman yang cukup, dia akan memiliki potensi yang besar memahami aturan nafas hampa ini. Meskipun nafas hampa ini sangat menakutkan, bahkan jika Qin Chen memahaminya, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya, tapi setidaknya ketika dia diserang oleh nafas hampa, kerusakan yang diderita Qin Chen akan langsung melemah. Setelah memahami ini, Qin Chen tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Setelah menginstruksikan dewa kecil untuk menahan hembusan udara kosong setiap saat, dia perlahan menutup matanya dalam aliran hembusan udara yang bergejolak. Dan seluruh pikirannya benar-benar tenggelam. Sebaliknya, ketika pemandangan seperti itu terlihat di mata Molly dan yang lainnya tidak jauh dari sana, Molly dan yang lainnya membuka mata mereka karena tidak percaya. Gila, aku cukup gila. Orang ini bahkan lebih gila dariku. Dia benar-benar menggunakan hembusan udara kosong untuk memurnikan tubuhnya. Apakah ini mengancam nyawa? Molly gemetar, matanya melebar, dengan melihat ketidakpercayaan. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Bawah kuno. Yang lain tidak punya waktu untuk bersembunyi. Orang ini tidak hanya tidak bersembunyi, dia benar-benar menggunakan nafas hampa ini untuk berlatih, dan bahkan ingin memahami nafas hampa ini pikir dia maha kuasa. Apakah Anda tidak punya ide? Dewa Dunia Bawah, Molly bukan lagi seorang pemula sekarang. Dia adalah eksistensi yang melampaui akhir Kaisar Agung. Orang yang tidak terikat puncak yang bahkan bukan Kaisar Agung, dapat memahaminya. Tidakkah kamu menyadari bahwa dia, orang kuat yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar tingkat menengah, tidak menyadarinya? Tetapi pada saat ini, Molly hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Qin Chen dengan cemas, berdoa dalam hati. Berharap Qin Chen tidak mati dalam menghirup udara kosong ini dalam hidup ini. Aku tidak bisa lagi bertemu dengan Raja. Sementara Qin Chen tenggelam dalam persepsi udara hampa, Molly dan yang lainnya khawatir. Di luar dunia orang mati. Setelah pusaran air undet, banyak kaisar besar dunia bawah yang ditangguhkan di sini, memandang kerajaan undet di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Saya tidak menyangka ada negara undet di sungai undet yang panjang ini. Sungguh sulit dipercaya. Jika Kaisar Mingzang tidak memata-matai kemunculan orang-orang di dunia kali ini, kami tidak akan melakukannya. Aku belum menemukan tempat ini. Sebuah negara yang terdiri dari undet masih menerima orang-orang dari dunia. Apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Para undet ini, aku pernah diserang oleh mereka saat aku menjelajahi sungai undet. Biarkan undet ini, jika orang ini membentuk organisasi dan tumbuh dewasa. Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah bagi kita dan para penggarap hantu lainnya di dunia bawah. Petik 2. Jika terus seperti ini, di masa depan, jika kita bisa memasuki sungai undet, bukankah kita harus mematuhi perintah undet ini? Kaisar Agung dunia bawah ditangguhkan di luar kerajaan kematian, dan terjadi banyak diskusi, dengan mata dingin bersinar di matanya. Pusaran air mayat hidup adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di sungai mayat hidup. Umumnya, bahkan mendiang kaisar pun tidak akan berani memasukinya dengan gegabah. Selama bertahun-tahun, banyak kaisar telah mati di pusaran air mayat hidup dan di tangan dari mayat hidup. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di dalam pusaran air mayat hidup ini, sebenarnya ada negara tempat tinggal mayat hidup. Jika bukan karena 3 Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung bergabung kali ini, ditambah dengan kecerdasan Kaisar Mingzang, saya khawatir banyak dari mereka tidak akan pernah tahu bahwa undet sebenarnya mendirikan kerajaan sebesar itu jauh di dalam negeri ini. Pusaran mayat hidup. Kaisar Mingzang, apakah Anda yakin informasi Anda benar?
Apakah orang-orang kuat di dunia ada di kerajaan orang mati ini? Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya menyipitkan mata dan melihat ke kerajaan orang mati di depan mereka. Sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan kaisar biasa seperti Kaisar Si Huang, 4 kaisar besar, Kaisar Ming 5 gunung, Kaisar neraka 10 istana, dan Kaisar dunia bawah. Sebenarnya telah mendengar dan memahami kerajaan orang mati jauh di dalam pusaran orang mati. Saat itulah Permaisuri Ming Yue bertanggung jawab atas dunia bawah. Permaisuri Ming Yue pernah berkata bahwa jiwa-jiwa undet ini adalah pemulung yang menjaga pengoperasian Sungai Panjang Undet untuk melindungi pelaksanaan peraturannya sendiri. Bahkan Permaisuri Ming Yue diam-diam mengingatkan mereka untuk tidak membunuh terlalu banyak saat bertemu dengan undet ini di Sungai Undet, agar tidak memicu serangan balik dari Sungai Undet. Namun Wu Yuemingdi dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Undet akan berkembang begitu pesat di tahun-tahun ini. Meski mereka belum menembus tembok batas kerajaan Undet ini, tapi hanya dari aura Undet yang keluar darinya. Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya jelas merasa bahwa negara Undet saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada negara Undet yang mereka lihat di bawah kepemimpinan Permaisuri Ming Yue. Apa yang coba dilakukan oleh jiwa-jiwa undet ini saat mereka terus tumbuh di bawah hidung mereka? Perasaan krisis yang mendalam muncul dari hati Wu Yuemingdi dan lainnya. Setelah Kaisar Mingzang melihat ekspresi serius Wu Yue dan yang lainnya, kilatan hiburan muncul di matanya, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Kaisar Wu Yueming, informasi tentang orang-orang di dunia tidak dirasakan oleh saya sendiri, tetapi oleh Kaisar Mojin. Milikku, Kaisar Mojin." Semua orang menoleh dan melihat sosok gelap. 3 orang dewasa, itulah yang aku rasakan. Saat dia berbicara, Kaisar Dagu Iblis buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengeluarkan hantu. Pada saat itu, aku sedang berlatih di sungai mayat hidup, dan tiba-tiba aku merasakan panas yang menyengat. Aura itu lewat di dasar sungai Undet, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk menyelidiki dan melihat pemandangan ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa gambar itu sangat buram. Itu jelas diamati dari sebuah tempat yang sangat jauh, tapi mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa bayangan samar yang memancarkan aura yang kaya dan menyala-nyala memasuki pusaran kematian. Qin Chen. Bab 5666. Serahkan orang-orang dari bumi. Kaisar Netherworld sangat akrab dengan aura Qin Chen. Meskipun sosok di depannya sangat kabur, Kaisar Netherworld sekilas mengenalinya. Selain itu, ada sosok gelap yang memancarkan aura dingin berdiri di samping Qin Chen. Kaisar Netherworld dapat menebak bahwa sosok ini pasti iblis kecil tanpa melihatnya. Adapun aura lainnya, itu seharusnya adalah Kaisar Naga Penjara, dan di depan ketiga aura mereka, ada 2 aura yang agak lemah. Siapakah 2 nafas ini? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan memeriksa dengan cermat, tetapi Kaisar Mojin tidak berani terlalu dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya, jadi gambar yang dia lihat sangat kabur. Kaisar Netherworld hanya bisa melihat samar-samar 2 sosok yang tersisa, semuanya memancarkan aura yang jian. Aura itu sangat lemah, jelas bahwa dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, dan kemungkinan besar hanya pembangkit tenaga listrik yang transenden. Mengapa Qin Chen membiarkan 2 sosok yang terpisah dari dunia muncul di sungai kematian ini? Kaisar Netherworld bingung dan sedikit mengernyit. Dia tahu dengan perlu jelas menemukan 2 orang yang terpisah dari dunia untuk mengambil tindakan. Selain itu, kekuatan di sungai Undet sangat menakutkan. Transendensi normal tidak dapat bertahan di kedalaman sungai Undet. Tidak hanya Kaisar Netherworld, Kaisar Wu Yueming juga memiliki mata yang sangat kejam. Meskipun wajah orang-orang di gambar tidak dapat terlihat dengan jelas, mereka juga dapat merasakan bahwa 2 aura di depan Qin Chen tidak kuat. Sebelum keraguan di hati mereka hilang, semua orang melihat beberapa sosok dengan aura yang lebih kuat jatuh ke salah satu sosok lemah yang memancarkan aura dunia. Dan kemudian dipimpin oleh sosok besar yang lebih lemah, secara tak terduga terjun ke pusaran air kematian. Adegan tiba-tiba berakhir di sini. Banyak kaisar besar yang hadir tercengang saat melihat pemandangan seperti itu. Apakah kamu melihatnya?
Apakah sosok dengan aura lemah bahkan kaisar baru saja membawa semua aura lainnya ke dalam pusaran air kematian ini? Pusaran kematian ini. Bahkan para pembudidaya hantu tingkat kaisar tahap akhir tidak berani masuk dengan mudah. Dalam pemandangan di depan mereka, ada bayangan dari dunia yang bahkan bukan kaisar, dan itu membawa bayangan lain masuk. Hal ini membuat semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Banyak kaisar bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Kaisar Mojin, apakah fotomu ini asli? Kaisar Yu berkata dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya, kata Kaisar Mojin buru-buru. Tanpa memeriksa sama sekali, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tahu bahwa gambar ini memang benar. Di depan mereka, Kaisar Mojin tidak dapat membuat gambar palsu sama sekali. Kaisar Mingzang bahkan berkata, saya sedang mundur saat itu. Setelah Kaisar Mojin menemukan saya, dia menunjukkan gambar ini kepada saya. Saya segera menyadari bahwa inilah orang dari dunia yang membawa Kaisar Netherworld kembali ke dunia bawah. Jadi saya terburu-buru ke Gunung Huangquan untuk menemukan kalian semua. Kaisar Iblis Jin mengangguk dan berkata, Kaisar Mingzang sekarang bertanggung jawab atas sungai orang mati. Adegan sebelumnya terlalu aneh. Meskipun saya memiliki beberapa masalah dengan Mingzang, tapi dalam menghadapi peristiwa sebesar itu, ini secara alami saya menaruh semua dendam di belakang saya. Jadi saya segera menunjukkannya kepada Kaisar Mingzang. Semua orang mengangguk dan mengerti bahwa Kaisar Mingzang adalah hantu tua yang baik di dunia bawah. Dan satu-satunya orang di dunia bawah. Seluruh dunia bawah yang berkonflik dengannya adalah Kaisar Dagu Iblis. Nah, dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, Kaisar Mingzang pernah menjalin hubungan dengan seorang permaisuri, Guixiu, namun pernah direnggut oleh Kaisar Mojin Kaisar Mochin. Namun kemudian dia masih di bawah mediasi permaisuri Mingyue. Kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Jika ada orang di dunia bawah yang paling kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan Kaisar Mingzang untuk menipu orang, itu adalah Kaisar Iblis Qin. Hanya saja semua orang awalnya mengira hanya ada satu orang dari dunia yang membawa Netherworld ke dunia bawah, tapi melihat pemandangannya, pasti ada lebih dari satu orang. Tetapi bagaimana orang dari dunia ini bisa memasuki pusaran air kematian? Meskipun bayangannya tidak dapat terlihat dengan jelas, nafasnya bahkan tidak dapat mencapai Kaisar, bukan? Saya punya tebakan. Kaisar Mingzang tiba-tiba berbicara, segera menarik perhatian semua orang. Kaisar Mingzang berkata, kelahiran pusaran mayat hidup ini ada hubungannya dengan mayat hidup ini. Bagaimana jika mayat hidup ini mengendalikan pusaran mayat hidup dan dengan sengaja membiarkan orang-orang dari dunia ini masuk? Kata-kata Kaisar Mingzang jelas berarti bahwa undead di negara undead ini berkolusi dengan orang-orang di dunia ini. Dalam sekejap, ekspresi semua kaisar dunia bawah berubah. Tidak apa-apa jika orang-orang dari dunia bawah ini secara tidak sengaja masuk ke dalam pusaran air undead, tapi jika itu seperti yang mereka duga. Dan orang-orang dari dunia bawah ini datang ke sini atas undangan dari undead di sungai undead, maka artinya akan sangat berbeda. Kaisar Netherworld, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang dari dunia yang membawamu kembali ke dunia bawah, kan? Katakan padaku, apa tujuan mereka datang ke dunia bawah? Mata Kaisar Wu Yue berkilat, dan dia segera menoleh ke arah Kaisar Netherworld dan berkata dengan suara dingin. Apakah orang-orang dari dunia bawah ini berkolusi dengan klan Abyss? Sekarang mereka tidak hanya berkolusi dengan klan Abyss, tetapi mereka juga berkolusi dengan undead di Sungai Kematian. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Ingin melakukan. Saat kata-kata Kaisar Wu Yue jatuh, banyak orang dari dunia bawah hadir. Mata Kaisar tiba-tiba tertuju pada Kaisar Netherworld, dengan kewaspadaan dan kesungguhan di matanya. Jika apa yang dikatakan Wu Yueming benar, maka kedatangan orang-orang dari dunia ini pasti tidak sesederhana itu. Kaisar Netherworld mendengus dingin, gambar ini sangat buram, bagaimana saya bisa tahu siapa yang ada di dalamnya? Adapun berkolusi dengan klan Abyss, katamu. Konyol, Laut Semesta dan klan Abyss adalah musuh bebuyutan, bagaimana mereka bisa berkolusi dengan klan Abyss? Meskipun dia mengatakan ini,
Mengatakan ini, Kaisar Netherworld juga curiga di dalam hatinya. Tujuan Qin Chen datang ke Sungai Orang Mati adalah untuk menemukan kekasih iblis kecilnya, jadi mengapa dia memasuki kerajaan orang mati? Bagaimana dia berkolusi dengan undead di Sungai Undead? Kaisar Netherworld sendiri bingung dan dipenuhi keraguan. Tapi yang dia yakini adalah bahwa Qin Chen dan yang lainnya memang telah memasuki kerajaan kematian, yang tidak bisa dipalsukan Kaisar Mojin sama sekali. Selama kita menerobos tembok batas kerajaan orang mati, semuanya akan menjadi jelas. Wu Yue Mingdi mendengus dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan hantu gunung yang menakutkan muncul di kehampaan, menghadap tembok batas kerajaan orang mati di bawah hancur dengan keras. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan tembok batas kerajaan orang mati langsung bergetar hebat, membuat suara gemuruh. Tunggu apa lagi? Mengapa kita tidak bergabung bersama untuk mendobrak tembok batas kerajaan kematian ini dan mencari tahu dengan jelas? Setelah melihat ini, Kaisar Mingzang berteriak dengan tergesa-gesa. Dan segera melancarkan serangan. Dia tidak perlu berbicara, dan kaisar lainnya bergoyang dan menyerang tembok pembatas di bawah. Dalam sekejap, seluruh tembok batas kerajaan orang mati bergetar hebat, dan suara gemuruh yang mengejutkan meletus. Di bawah serangan banyak kaisar dunia bawah, tembok pembatas yang sangat stabil berguncang hebat saat ini, dengan retakan yang menyebar terus-menerus dan dapat pecah kapan saja. Berhenti. Melihat tembok batas kerajaan orang mati akan retak, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, aura orang mati yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kerajaan orang mati dan dengan cepat bergabung ke dalam dinding batas. Terus-menerus memperbaiki kekuatan tembok pembatas. Pada saat yang sama, jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura menakutkan muncul seketika dan muncul di balik dinding pembatas. Menatap dingin kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik. Di belakangnya, ada sekelompok jiwa undead yang memancarkan aura menakutkan. Masing-masing dari mereka tampak garang dan menatap dengan marah ke arah kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemeran utama wanita ini memiliki penampilan yang memukau, hidung dan alis yang indah, serta sepasang mata yang semakin menawan, bak 2 bintang di kegelapan malam. Hal yang paling menarik perhatian adalah kulitnya, yang seputih bulan yang cerah. Ini benar-benar berbeda dari undead biasa. Ini sangat mencolok di antara banyak undead yang suram. Melihat wanita cantik ini, semua mata kaisar berbinar, dan beberapa warna yang tidak dapat dijelaskan terlihat di kedalaman alis mereka. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menggoda dan cantik. Ning Muyao menatap semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tempat ini adalah habitat klan undead saya. Klan undead saya terjebak di sungai panjang undead dan tidak akan pernah bisa keluar dari sungai. Selama sisa hidupku, kalian semua adalah pembudidaya hantu di dunia bawah. Saya tidak tahu mengapa mereka menyerang habitat klan undead saya. Mata Kaisar Wu Yueming berbinar, dan dia menyipitkan mata dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda pemimpin klan undead ini? Ning Muyao berkata dengan dingin, pemimpin tidak masuk hitungan. Kami, klan undead, berbagi suka dan duka. Di sana bukan pemimpin, ada yang hanya kakak dan adik. Haha, sungguh kakak dan adik.